kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai judi online dalam perspektif etika Kristen. Tetapi sebelum kita lanjut kepada pembahasan tadi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Edward Kayu Setiawan dengan NIM 2408 1020 1055 dari program studi S1 Manajemen. Saya Kristania Medani Sipayung dengan NIM 2408 1030 1085 dari prodi S1 Akuntansi. Saya Yesi Otina Syampi dengan NIM 2408 10 10 10 42 dari prodi Ekonomi Pembangunan. Saya Pasca Dwi Abdari Sitomu dengan NIM 2408 10 30 11 50 dari prodi S1 Akuntansi. Saya Landita dengan NIM 2408 10 30 11 1 dari prodi S1 Akuntansi. Saya Triani Karitonang dengan NIM 2408 10 30 11 25 dari prodi S1 Akuntansi. Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemunculan dan peningkatan praktik judi online. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menunjukkan bahwa hingga November 2024, pemerintah telah menangani lebih dari 5,1 juta konten perjudian digital dan nilai transaksi judi online sejak 2017 hingga September 2024 mencapai lebih dari 600 triliun. Padahal, banyak orang yang membuka suara bahwa judi online ialah permainan yang telah diatur oleh sistemnya, sehingga tidak mungkin bandar judi online mengalami kebangkrutan. Nah, sebenarnya apa yang menjadi masyarakat Indonesia banyak melakukan praktik judi online? Tentu hal itu memicu argumen pro dan kontra dari perspektif kalangan masyarakat, terutama umat Kristiani. Bagaimana sikap Kristen dalam memandangnya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Judi online merupakan permainan pertaruhan uang, harta benda dan barang berharga yang dilakukan melalui perangkat digital dan sebuah platform ataupun aplikasi dengan maksud untuk memperoleh sejumlah uang yang lebih banyak dari uang atau harta semula. Penyebab keterlibatan seseorang dalam praktik judi online dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor kecanduan. Kecanduan dijelaskan melalui teori perilaku kompulsif, di mana individu merasa terdorong untuk terus berjudi meskipun mengetahui risiko atau dampak negatifnya. Yang kedua adalah faktor psikososial. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, pengaruh teman sebaya, dan kondisi emosional dapat meningkatkan kecanduan dalam praktik judi online. Misalnya, individu yang mengalami stres atau depresi lebih mungkin untuk rentan terhadap kecanduan judi online sebagai cara untuk mengatasi perasaan negatif mereka. Yang terakhir adalah faktor perilaku ekonomi. Adanya tekanan finansial dalam seorang individu membuat ia cenderung mendapatkan keuntungan dengan kegiatan secara instan tanpa usaha. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis judi online. Judi online mencakup berbagai bentuk permainan yang dapat diakses melalui internet, baik melalui situs web maupun aplikasi. Seperti yang pertama, slot online yang berbasis mesin slot virtual. Yang kedua, poker online yang berbasis permainan kartu secara daring. Yang ketiga, taruhan olahraga atau sport betting yang berbasis taruhan secara daring seperti pertandingan sepak bola. Dan yang terakhir, game slot dan aplikasi atau website berbasis spin, tembak ikan yang menguntungkan jika mendapatkan jackpot. Adanya praktik permainan judi online di kalangan masyarakat memicu munculnya perspektif pro dan kontra, khususnya pada umat Kristiani. Yang pertama, kita membahas mengenai pro, di mana umat Kristiani menganggap bahwasanya judi online sebagai hiburan layaknya bermain game. Yang kedua, potensi keuntungan. Ada kemungkinan bermain judi online mendapatkan uang secara cepat walaupun memiliki resiko yang sangat tinggi. Yang ketiga, mungkin dia percaya permainan judi online dapat diakses di mana saja, melalui smartphone maupun komputer. Dan yang terakhir, judi online dianggap sebagai peluang ekonomi. Di beberapa negara, judi online menyumbang pajak dan juga membuka lapangan pekerjaan, seperti pengembangan perangkat lunak dan juga influencer pemasaran. Selanjutnya, mengenai kontra dalam permainan judi online. Yang pertama, kecanduan. Umat Kristiani menganggap judi online mengakibatkan kecanduan karena memiliki zat adiktif yang sangat kuat. Karena jika mengalami kemenangan, kemudian mencobanya lagi, dan sebaliknya jika kalah. Yang kedua, yaitu kerugian finansial. Pemain judi online dapat kehilangan harta, uang, bahkan terlilit utang karena kerugian dalam praktiknya. Yang ketiga, yaitu merusaknya hubungan sosial atau relasi sosial. Judi online dapat menyebabkan kerusakan hubungan dengan keluarga maupun pertemanan jika mengalami kerugian dalam praktiknya. Yang keempat, yaitu melanggar moral dan juga nilai agama. Di berbagai agama, khususnya dalam agama Kristen, menganggap bahwasanya judi online itu dilarang dan merupakan dosa karena sebagai bentuk keserakahan. Dan juga yang terakhir, yaitu penipuan. Judi online dianggap sebagai sistem yang sudah diatur sehingga tidak akan mendapatkan keuntungan. Lantas, bagaimana perspektif hukum di Indonesia mengenai judi online? Dalam hukum di Indonesia, judi online secara tegas dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Seperti di dalam KUHP pasal 303 disebutkan bahwa segala bentuk perjudian, baik itu pemain, penyedia tempat maupun fasilitator, merupakan tindak pidana. Selain itu, peraturan di ranah digital, yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, menjelaskan bahwa
menyebarkan atau membuat konten yang bermuatan judi online dapat dikenakan hukum pidana 6 tahun penjara dan juga denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan kata lain, hukum di Indonesia melihat perjudian online bukan hanya sebatas pelanggaran etika, namun merupakan pelanggaran serius yang bisa berdampak pada hukum pidana. Nah, melihat maraknya kasus judi online, pemerintah Indonesia juga aktif mengambil langkah nyata. Salah satu tindakan paling menonjol itu adalah pemblokiran situs judi online yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan juga Informasi atau Kominfo. Jadi setiap hari, ratusan bahkan ribuan situs diblokir karena memuat konten perjudian. Selanjutnya kita akan membahas perspektif Alkitab terhadap judi online. Yang pertama adalah keserakahan dan cinta akan uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10, Alkitab memperingatkan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Perjudian seringkali didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara instan yang mencerminkan keserakahan seseorang. Yang kedua adalah pengelolaan harta yang tidak bertanggung jawab. Dalam Amsal 20 ayat 21 menyatakan bahwa harta yang diperoleh dengan cepat tidak akan terberkati. Perjudian dianggap sebagai cara memperoleh uang tanpa kerja keras, bertentangan dengan prinsip kerja keras dan pengelolaan harta yang bijaksana. Yang ketiga adalah merusak diri dan orang lain. Dalam 1 Korintus 13 ayat 5, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri dan tidak melakukan yang tidak sopan. Judi online sering menimbulkan kecanduan, utang, konflik rumah tangga, bahkan kejahatan. Ini menunjukkan bahwa perjudian bertentangan dengan prinsip kasih yang mengutamakan kebaikan orang lain dan bukan merugikan. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan materi kami adalah judi online merupakan fenomena modern yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital yang menawarkan kemudahan akses dan sensasi kemenangan yang instan dan sangat menarik, tetapi berisiko tinggi. Dari sisi faktor penyebab, judi online menyebabkan seseorang mengalami kecanduan, stres, kerusakan relasi, keluarga, hingga kehilangan harta dan mengalami kehancuran finansial. Secara moral dan spiritual, praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen. Alkitab dan ajaran gereja secara umum menolak perjudian online karena mendorong keserakahan dan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di sisi lain, hukum di Indonesia juga secara tegas melarang judi online, baik sebagai pemain maupun penyedia layanan, karena dampaknya sangat negatif dan cepat meluas. Sebagai umat Kristiani, kita harus bersikap tegas terhadap judi online. Kita perlu menanamkan kesadaran sejak dini, terutama dalam keluarga dan komunitas, serta mendukung penegakan hukum yang konsisten. Kita juga harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan percaya bahwa berkat sejati datang dari kerja keras dan usaha yang jujur, bukan dari jalan instan seperti judi online. Demikian presentasi kami dari kelompok 2 mengenai judi online dalam perspektif etika Kristen. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pembelajaran dan menambah wawasan kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.